Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini di tempat ini, di mana Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari Gereja Baptis Kembang Arum hingga sampai di Riverwalk Boja ini dengan keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan malam ini sedikit kami menyisihkan waktu kami untuk sejenak beribadah, bersekutu, bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan. Dan lebih dari itu juga izinkanlah kami untuk sejenak saja merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai hadiah Natal, sebagai perenungan kami secara pribadi di Natal tahun ini, menjadi pesan dan kesan yang baik, khususnya bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang menyentuh hati kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari sebentar lagi. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan mampukan dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan setiap perkataan, setiap lidah, setiap bibir yang berucap menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Walaupun ini sudah sangat malam, walaupun mungkin juga fisik kami sudah mulai lemah karena capek dalam perjalanan, namun biarlah tidak mengurangi sukacita kami pada malam hari ini, tidak mengurangi konsentrasi kami pada malam hari ini. Selebihnya hamba-Mu menyerahkan kepada Tuhan. Dan biarlah selama waktu beberapa menit ke depan, ketika kami berbicara, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami semua. Tenangkan anak-anak kami, tenangkan sekitar kami, supaya kami sebentar saja, sejenak saja terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. 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 Mumpung nek jobo bengok-bengok ya lah. Yang lainnya keganggu piye Pak? Oh, podo-podo bayar kok. Ini main apa? Natalan. Ini udah jam 9 ya. Udah loh. Setengah 9 gimana? Udah malam. Ini saya dikasih waktu berapa? Ki sedilut karo suwe bayarannya padha to? Ya sedilut wae. Bukan Natal kalau tidak membawa hadiah. Saya tidak seperti Pak Sopo yang sebenarnya adalah Pak Bayu, saya tahu. Katanya mengaku-ngaku sebagai adiknya Jarwo. Kalau Anda masih ingat beberapa tahun lalu, yang katanya bawa hadiah tapi orang didum deh. Nah, saya bawa hadiah. Tenanan nih lagi tak dumne nih. Apa ini? Aku rak sempat tumbas. Kemarin badan saya rodok meriang, pikirku tak belikan sesuatu ya wis. Pak kok biru gak enek sing abang? Sik, urung cair. Sesuk lek wis cair ganti abang. Ada yang bawa hadiah ini? Walaupun sidik mau? Tenan? Siapa yang mau? Katakan sik kene wae ben gampang. Sing tidak beli baju baru siapa tahun ini? Khususnya yang tidak dipakai. Khususnya tidak dipakai. Ojo ngaku-ngaku loh ya. Wis tumbas ra tuku ngaku ra tumbas. Lah kabeh ngacung iki wong siji tok ya mosok didem wong akeh. Wis kene weh. Pak Ketua tunjuk salah satu Pak Ketua. Oh ya wis nyo. Ya wis nyo. Lah tenanan saya. Saya tenanan ini. Sing penting dudu aku sing nunjuk kok tak dikira aku pilih kasih karo Pak Ketua. Ya Pak Ketua maju. Tadi yang ngacung tapi yang usianya paling sepuh. Heeh, sapa? Ya enggak tahu yang paling sepuh saja yang ngacung.
Sing paling sepuh sing ngacung aku rak nyawang nggih. Pak Ripto tadi ngacung enggak? Ngacung enggak tadi Pak Ripto? Bati Pak Ripto? Ya lagi. Aku lek bati malah ra mentolo ya. Ojo karo bocok-bocok. Berarti enak apa iki kan? Lagi-lagi siapa yang mau? Pak Eko lihat dulu. Oh, Pak Ripto saya angkat-angkat lagi deh. Ya wes lah. Pak Ripto kalau mau maju ambil Pak Ripto. Maju aja ambil lah Pak. Nah, ambil aja. Dengan segala konsekuensinya. Anda terima ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuhan berkati Pak Ripto. Pak Ripto, dengan segala konsekuensinya. Gimana? Bawa. Oh ya. Ini dari apa ya? Enggak, bawa. Bisa menyerahkan. Itu saya ngene wae, gampangannya gini. Menurut jenengan ini beratnya berapa? Salah enggak apa-apa kira-kira wae. Gimana? Beratnya berapa? Beratnya airnya berapa kira-kira? Kira-kira 5 gram. 5 gram. Jenengan bawa kuat ah? Kuat. Bawa aja. Oh ya, terima kasih. Maksudnya di sini. Ya? Di sini. Nemeni saya di sini. Oh gitu. Bawa ini. Tangannya gini. Ini enggak. Berapa jam? Sampai saya selesai khotbah. Oh ya. Enggak apa-apa. Sudah terlatih. Ringan toh? Ringan toh? Oh ringan. Ada yang mau ganti kan? Saya ngacung. Ringan toh? Ringan. Oh gelas toh kok. Iya. Wah santai kok. Tapi lek gak kuat bilang loh. Capek bilang loh. Gak boleh diganti tangan loh. Tapi nanti tambah hadiah enggak itu? Kalau capek. Kalau capek ya hadiahnya gugur. Wes apa Pak? Kok di kantongnya aku iso nagih nek Bu Ripto. Wes pokok temen mau duduk, enggak apa-apa duduk, tapi tangannya tetap gini. Boleh, tapi tangan duduk depan sini ben aku iso nyawang. Kok daripada digenteni Mbah Ti kok. Heeh, tangannya gitu. Iki mulai sing enom sing maju tak pengen duduk. Apa yang dikatakan oleh pendeta ini satu ketinggalan itu kata Tuhan. Ayo dah duduk. Engko ngurangi masa waktu gowo malah jenengan sing suwi. Wes gitu ya. Sampai khotbah ya selesai ya. Pak Ari di depannya gue lek ketok nekuk sithik jantet gitu Pak. Pecet itu Pak ben aku hadiah gugur. Saya ketewu ra sepiro karo jarum. Udah enggak jatuh. Jangankan jatuh, nekuk aja enggak boleh. Baik, kita akan baca terlebih. Loh, enggak boleh. Naik lagi tangannya. Naik. Naik, tangannya naik. Nah, wes. Tapi kalau memang sudah gak kuat bilang aja enggak apa-apa, tenang aja. Semuanya fokus ke sini. Kita baca dalam Alkitab kita, nats kita yang terambil sudah tertulis di tema dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 32 sampai dengan 33. Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, yang bawa Alkitab elektronik lewat HP dibuka saja. Saya akan bacakan dari sini dari kitab Lukas pasal pertama ayat 32 dan 33. Nggak boleh diganti tangan. Jari enteng mau. Kan ringan. Walah gayane ndelok jam padahal ganti tangan. Metak disk yo piye aku dikualat kan. Ndak pokok gitu. Lukas 1 atau Lukas pertama ayat 32 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Penggalan ayat yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria untuk memantapkan, untuk meyakinkan Maria bahwa bayi yang dikandungnya bukan bayi biasa. Memang akan lahir manusia biasa, artinya duwe darah, duwe daging, punya nyawa.
Bayi yang lahir secara normal pada umumnya bayi 9 bulan 10 hari sama. Tetapi malaikat katakan apa yang akan terjadi, yang akan dialami, bagaimana atau apa menjadi apa bayi itu di kemudian hari disampaikan oleh malaikat dalam ayat 32 dan ayat 33 kepada Maria. Untuk apa? Meyakinkan Maria. Karena normalnya ketika Tuhan berkata kepada Anda, sebagaimana Tuhan berkata kepada Maria, sebagaimana Tuhan berkata kepada Yusuf, kamu akan mengandung. Dalam kondisi, dalam posisi mereka belum menikah. Dan mereka belum ngapa-ngapain. Kenapa saya yakin mereka belum ngapa-ngapain? Karena firman Tuhan katakan demikian, bahwa Maria adalah perempuan yang suci. Tidak mungkin mata Tuhan salah melihat, salah memilih. Tetapi yang namanya manusia, seterpilih apapun oleh Tuhan, yang namanya manusia punya hati, punya perasaan. Termasuk Yusuf si laki-laki ketika dia mendengar kabar bahwa tunangannya hamil, padahal dia belum menyentuh, belum ngapa-ngapain. Sebagai laki-laki yang normal, sakit hati. Sebagai laki-laki yang normal, kecewa. Itu pasti. Walaupun sebenarnya Yusuf bisa saja membunuh Maria. Karena dalam hukum Yahudi diperbolehkan. Karena perbuatan Maria yang hamil di luar nikah itu podo karo zina. Dan zina itu hukumannya dirajam sampai mati. Tetapi mereka tidak lakukan itu setelah malaikat berkata bahwa bayi ini kelahirannya membawa pengharapan besar. Tidak hanya bagi kamu orang tua jasmaninya, tetapi bagi seluruh umat manusia. Sebab itu tema Natal ini, Natal membawa pengharapan. Makanya bukan hal yang kebetulan kalau Natal itu diperingati Desember tanggal 25 menjelang akhir tahun. Terlepas dari berbagai macam kontroversinya, ada yang bilang 25 Desember itu merayakan apa? Hari apa? Dewa matahari itu, Pak. Nah, itu penyembahan dewa itulah Miglas itu. Mitras, Miglas, dewa matahari itu. Dan banyak kontroversi, banyak isu-isu lainnya berkaitan tanggal 25 Desember. Wes ora apa-apa, nyatane Tuhan izinkan kita rayakan seluruh dunia sampai hari ini. Bukan tanpa kebetulan menurut saya, bagi saya. Salah satunya bahwa Tuhan sedang berkata bahwa ini akhir tahun, besok kamu menyongsong awal tahun. Ingatlah bahwa dengan kelahiranku di akhir tahun ini ada harapan yang selalu tersedia di awal tahun yang akan datang. Amin. Mau tahun depan isunya seperti apa? Resesi dunia, perang yang masih berjalan, pandemi, walaupun isunya katanya sudah berubah menjadi endemi, tetapi tidak bisa mengubah fakta kenyataan virus masih ada. Ya toh? Siapa saja bisa kena masian, virus masih bisa bermutasi. Apa benar? Banyak isu-isu yang berseliweran menjelang akhir tahun. Belum mendekati, kalau khususnya di Indonesia, tahun-tahun politik. Wah, mulai akan rame-rame lagi, fitnah-fitnahan lagi, hoak-hoakan lagi. Di mana ada banyak ketidaknyamanan di depan mata. Belum lagi ditambah lagi gejala-gejala alam yang membuat siapa saja yang melihatnya, yang mengalaminya, orang kuat hati. Tetapi dengan Natal, dengan kelahiran Yesus, saya memandangnya seolah-olah Tuhan berkata, tak kei akhir tahun supaya kamu selalu hidup penuh harapan, punya harapan, bisa berpengharapan menghadapi awal tahunmu. Tapi pengharapan hanyalah tinggal pengharapan kalau tidak ada wujud nyatanya. Karena setiap harapan harus diwujudkan, betul?
Setiap harapan harus diwujudkan. Setiap cita-cita harus dicapai. Tidak ada orang yang berpengharapan terus tanpa mewujudkan tiba-tiba terbukti nyata. Tidak ada. Segala sesuatu harus diwujudkan. Nah, piye cara mewujudkannya? Capek. Pokoknya kalau saya diperintahkan itu tak turunin. Piye diturunin apa ndak anake? Pasrah. Saya sportif. Tapi pasrah ya. Kuwi pasrah ya. Nah, karena jenengan pasrah tak ambil lagi. Wes kalau mau kembali lagi jejer kesayangan yang cantik sudah boleh. Bagaimana caranya? Ketika saya memberikan harapan, memberi uang yang tidak seberapa itu 50.000. Tetapi ingat, harapan akan menjadi harapan saja tanpa ada wujud nyata kalau yang pertama tidak mau berserah. Makanya Pak Repto pasrah, disuruh apa wae manut. Supaya apa? Dapat harapan itu. Walaupun tidak mungkin tak ambil lagi juga kalau gagal gitu. Tetapi itu bisa teraplikasi dalam kehidupan. Anda mau berharap seperti apapun tanpa Anda mau berserah kepada Tuhan, bisa enggak? Bisa enggak tercapai? Berserah itu artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Orang gandoli siti-siti. Pasrah saja, orang bergudul. Pak Repto itu enggak bergudul. Ngikut aja, pasrah saja. Kalau seandainya kata tadi tak suruh tetap lanjut sampai akhir, lanjut lagi. Lanjut enggak Pak Agung? Karena wis tak ambil gini ya akhirnya muni enggak lanjut. Berserah sebagaimana Yusuf dan Maria berserah. Dalam ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Isone Maria mau pasrah karena dia sadar diri siapa dia, bagaimana keadaannya. Nah, maka supaya harapan itu tercapai, supaya apa mau Tuhan itu tercapai, dia pasrah. Nah, dalam hidup kita ada kalanya harus berserah dan pasrah pada rencana Tuhan, walaupun nampaknya tidak masuk akal. Ya seperti yang tak perintahkan tadi, duit rasa piro kon goceli sampai rampung, apa meneh Pak Julius khotbah mesti sampai sejam gitu. Tapi kan ya pasrah. Walaupun tak masuk akal, nyatanya kan nggak sampai sejam. Mau sampai pembukaan tok. Saya tidak bilang saya Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan lebih baik daripada saya. Kalau saya saja tidak tega membiarkan Pak Repto berlanjut sampai akhir, walaupun ketoknya konyol nggak masuk akal, mergo duit semene aku bokon nyekel gelas sampai terakhir. Tapi saya percaya Tuhan itu jauh lebih baik dari saya. Walaupun nampaknya tidak masuk akal, selama kita mau berserah kepada Tuhan, apapun itu perintah Tuhan, lakukan saja. Walaupun nampaknya nggak masuk akal ya, apapun itu. Kalau kita ke retreat ini apa ya masuk akal toh. Sampai bulan November berapa uang kita Pak Eko? Yang dikumpulin pansus berapa sampai bulan November? 2 juta. Begitu dibuka di pertengahan Desember pira Pak Eko? Terkumpul hampir 11 juta. Lingak-linguk to pansus duit kondi sakmono kean. Walaupun nampaknya gak masuk akal, dodolane lemong apa, batine mung receh. Dodol tape, dodol apa? Wis macam-macam itu, batine iki mung pira, mung 1000, mung 2000. Diuber. Ora masuk akal. Mancing, direwangi mancing, balik budal bengi, balik bengi. Budal bengi balik bengi mesti metu komah mlebu neh mesti. Ora masuk akal. Tetapi karena pasrah, karena berserah kita bisa melakukannya.
Tetap berserah dan percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk atau jahat. Ya seperti saya katakan tadi, Tuhan jauh lebih baik daripada saya. Karena masalah dan beban hidup, tekanan hidup tidak akan pernah hilang, apalagi berkurang jika kita sibuk memegang tanpa mau melepaskan. Anda punya harapan sebesar apapun, tetapi di dalam harapan itu pasti akan ada rintangan. Dan kalau rintangan itu masih jenengan genggam kayak gelas kui mau, walaupun gelas ini enteng ya, tapi lakonnya kalau sejam ya kemeng. Jadi yang membuat berat apanya? Yang membuat berat itu apanya? Gelasnya? Airnya? Tangannya? Enggak nanti tangan wagu dah. Apa? Waktu apa Pak Eko? Panjang waktu memegang. Itu dia. Mindsetnya kenapa? Oh berarti lagi ringan. Ah ya, ada sukarelawan lagi. Yuk sampai aku selesai. Di mindset ini ringan. Ayo. Katanya mindset. Ringan, ringan, ringan. Ah, kemeng Pak. Lebih tepat. Ada betul, ada benernya. Tapi lebih tepat apa yang disampaikan Pak Eko. Lamanya waktu. Ini bukan masalah mindset, bukan masalah beban. Ini tadi berapa Pak kira-kira Pak? Tadi Jidan bilang. Kalau liter itu cuma 220 ml. Mumpiro lagi. Ya, bodoh ya. Enteng lah. Siapa saja bisa. Ester saja bisa bawa. Oatmeal aja bisa bawa. Yang bikin berat apanya? Lamanya Anda memegang ini loh. Masalah tuh kayak gitu loh. Masalah itu sebenarnya kurang lebih sama. Ya podo, beratnya ya ngono. Tapi apa yang membuat Anda itu kok rasanya kok urip kok penuh masalah, terus urip kok ora barbar, terus apa? Karena Anda tidak mau berserah. Nggak mau ngecoleh masalah itu loh, karena Tuhan. Makanya mau cita-cita sebesar apapun, harapan sebesar apapun, gak akan pernah selesai, gak akan pernah ada ujungnya. Karena apa? Cik digondeli. Colno, ini loh, colno. Selesai. Ibaratnya orang Jawa itu bilangnya dicolke dase digandoli buntute. Ya toh? Monggo gandoli buntute padha karo nggawa sak awak. Ya toh? Pak Batiar mancing. Entuk iwak, paling gede iwak apa, Pak? Aja muni iwak sapi. Iwak nila, paling gede sepira, Pak? Setengah kilo satu biji. Diculke ndase ning sing cekli buntute, bobote kurang enggak, Pak? Lah padha to. Wong cekli buntute padha karo nyekli sawak. Yaitu, aja diculke ndase cekli buntute. Culno, beban itu culno, lepaskan serahkan kepada Tuhan. Lakukan yang bisa kita lakukan, sisanya itu bagiannya Tuhan. Masalah tidak akan selesai kalau Anda hanya mutek nek jero hati, nek jero pikiran, gak akan selesai. Hatimu akan tidak nyaman. Anda tidak bisa memaafkan, pengen tahu caranya memaafkan, lepaskan. Kalau terus-terusan dipikir, kalau terus-terusan dieling-eling, gak akan pernah selesai. Colke. Mongko iki apa? Padahal ketika Anda jengkel sama seseorang, kira-kira wong sing jenengan jengkeli ngerti ndak lek jenengan jengkel? Ngerti ndak? Aku lagi jengkel karo Pak Ripto. Pak Ripto petuk aku guyu-guyu nyalami aku, padahal nang jerone atiku mungkin ngerti ra sih mungkin aku jengkel karo Pak Ripto, ngerti ra sih? Aku lho padahal jengkel banget karo Pak Ripto, ngerti ra sih? Kok iso-isone teko-teko nyalami aku ini? Apa orang ngerti? Aku ki jengkel karo kuwi. Ora ngerti. Apa yang ngerti Pak Ripto? Maka yang bikin berat siapa? Ketika hati kita tidak bisa melepaskan pengampunan itu. Duduk Pak Ripto nih. Walaupun mungkin ya Pak Ripto gak jengkelku awalnya. Tetapi kalau kita mau melepaskan pengampunan, oke Pak Ripto aku memaafkanmu, selesai. Ya sudah, memang Pak Ripto mungkin seperti itu, selesai. Gak akan ada lagi yang perlu diberat-berati gitu. Berserah saja.
Pasrahke wae semua sama Tuhan. Ya memang aku yang salah, aku yang kena hukuman, yang memang Pareto yang salah, Pareto yang kena teguran Tuhan. Tapi lah kita jengkel karena orang kan pengennya kan orang itu yang kena teguran toh. Mau kalau orang yang kita jengkelin dia kena celaka, Tuhan terima kasih doaku didengar kan ngono. Padahal rongkaran dia yang salah. Serahkan semua kepada Tuhan, jangan disimpan dalam hati semua beban yang ada, baik ketidaknyamanan, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Lepaskan saja karena harapan itu akan selalu ada. Tinggal kita mau menyerahkan kepada Tuhan dan berusaha untuk menanggung atau berusaha menanggung sendiri. Itu pilihan kita. Tinggal kita itu mau menyerahkan kepada Tuhan atau rumangsa iso nanggung dewi. Yaitu pilihan ada di tangan kita. Sembarang terserah jenengan. Lek pengen enteng ya culno. Serahkan semua kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau harapanmu mau tercapai. Ishak dia. Ini bocah pasrah kuwi. Ngopo-ngopo nek ngene asrama, suruh ngopo wae nang. Usung-usung. Wis tau dijak ngaspal belum? Mas Christian dulu diajak ngaspal dalan itu loh. Babati pohung. Macem-macem. Yang gua les sing ngono kuwi dadine. Nah ya pasrah. Demi apa? Harapan yang lebih baik. Jajal kamu berontak. Ayo ditokne ke asrama kamu. Tercapai enggak cita-citamu? Enggak akan. Pasrah saja. Yang kedua, kalau harapan mau terpenuhi selain pasrah, maka harus ada pengorbanan. Sebagaimana Yusuf dan Maria berkorban. Loh, Yusuf Maria berkorban perasaan. Jangan tidak bisa bayangkan gimana malunya mereka. Apa malaikat berbicara kepada semua tetangganya? Enggak. Bahwa itu loh Maria yang dikandung itu anak dari Roh Kudus. Loh, enggak. Maka siapa saja, entah tetangganya, entah saudaranya yang tidak tahu, tiba-tiba sok tahu. Maria metang dhisik. Padahal dia tidak tahu bahwa setiap wanita itu meteng dhisik. Ya dah? Urip to meteng dhisik. Bu Wiwit meteng dhisik, bojoku meteng dhisik. Pak Ari meteng rak lahir-lahir. Waduh. Semua wanita meteng dhisik. Ora mungkin lahir dhisik lagi meteng, ya toh? Kabeh hamil duluan. Yang dimaksud adalah hamil di luar nikah gitu. Mereka bisa menggujingkan apapun karena mereka tidak tahu tapi sok tahu. Dan memang tidak dikatakan di sini malaikat nonggo bertetangga ke tetangganya Maria di Suda. Artinya sangat mungkin mereka digunjingkan, sangat mungkin mereka difitnah. Berkorban perasaan, berkorban hati. Dan masih banyak pengorbanan-pengorbanan mereka. Maria mengorbankan badannya yang suci untuk menerima bayi Roh Kudus itu. Setiap harapan selain penyerahan perlu adanya pengorbanan. Lah balik lagi kayak Pak Repto berkorban. Berkorban loh gue mau. Kesel toh, jujur baik. Lek muni enggak khotbahku gagal nggak Pak. Tapi ya pasti kesel gitu. Ya capek. Ishak meneh kayak berkorban enggak? Oh direwangi rak ketemu keluargane kok ora mung Ishak tok sing berkorban. Sak ibuke melu berkorban, sak keluargane melu berkorban. Dan kita semua di sini harus berkorban satu sama lain. Berkorban apa? Apa saja yang bisa kita korbankan. Korban waktu, korban tenaga. Gitu. Sing pansus ya korban dengan perannya masing-masing. Ya, Pak Ketua direwangi-rewangi tekan dindi. Nggak tahu nanti berangkat ke sini mandi dulu atau enggak itu. Balik dari gereja wis sore wisan. Mandi enggak Pak Eko? Oh enggak, ya wis. Urung jawab. Penyerahan tanpa pengorbanan juga akan sia-sia.
Seperti memegang gelas tadi, capek memang, tapi kalau rela menanggung rasa capek agar harapannya untuk dapat hadiah terrealisasi, ya harus dilakukan. Karena itulah pengorbanan. Anda mau berharap apa untuk gereja? Apa harapan Anda untuk gereja? Gereja Baptis Indonesia Puspoarno Cabang Kembangarum yang tinggal kurang lebih 6 bulan lagi akan menjadi Gereja Baptis Indonesia Kembangarum. Apa harapan Anda untuk gereja? Gak ada harapan? Yo, cek mesane gembalane. Halo? Harapannya apa? Bertumbuh berbuah. Nah, ngono sing banter bertumbuh berbuah. Bertambah enggak? Bertambah. Apa meneh? Maju enggak? Besar apane? Tambah jemaate. Apa harapan Anda? Apa saja boleh harapannya untuk gereja. Dan saya percaya pasti harapannya jenengan sing apik-apik. Karena jenengan orangnya apik-apik kabeh, amin. Tapi harapan tanpa pengorbanan juga akan sia-sia. Kita berharap gereja kita maju, bertumbuh, bertambah. Apa meneh mau? Makin besar, makin berkembang, tetapi kita tidak mau saling berkorban. Ya sia-sia. Karena ada nilai yang harus dibayarkan. Berkorban apa? Apa saja yang bisa kita korbankan? Ya waktu, ya tenaga, ya harta. Wah, sing telu kuwi abot, Pak. Ya korban perasaan barang. Ya toh? Perasaan ini korban gak sih? Menahan ego itu mengorbankan perasaan enggak? Menahan ego untuk tidak saling mencari kesalahan, menahan ego untuk tidak saling menyalahkan, menahan ego untuk tidak mudah tersinggung, menahan ego untuk bisa menerima satu dengan yang lain, itu korban perasaan. Nah, kalau setiap orang tidak bisa menahan ego, piye gerejane kon maju? Gitu loh. Sebab itu pengharapan tanpa pengorbanan ia akan sia-sia, tidak akan tercapai. Sepirang menit? Urung enak. Ben cepet. Tak simpul nih. Jadi, cepet. Saya itu jadi masih bisa khotbah ini, tapi terlalu malam jadi kan cah cilik wis umek kowe bingung selak meh dolanan ya toh, daripada malah rak konsentrasi. Wis ana sing ngantuk, wis ana sing ngantuk belum? Belum. Sesuk wae aku khotbah sing suwi. Ki diluk wae. Sesuk-sesuk sing khotbah suwi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal pada malam hari ini membawa pesan bagi kita. Yang pertama, bahwa Natal itu membawa pengharapan bagi siapa saja. Artinya ketika Yesus lahir dalam dirinya, Yesus lahir dalam hatinya, selalu ada harapan yang lebih baik untuk masa depannya. Nah, problemnya adalah bahwa setiap harapan itu harus terrealisasi, harus terwujud. Nah, piye carane terwujud? Ya kudu pasrah berserah, ya kudu gelem berkorban. Apapun cita-cita Anda, apapun harapan Anda, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saya berdoa untuk Anda, tahun depan pasti akan tercapai. Tetapi ingat, pasrah karo Tuhan dan berkorban. Karena pengharapan tanpa penyerahan dan pengorbanan kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi hampa. Harapan hanya akan tinggal harapan tanpa adanya penyerahan dan pengorbanan di hadapan Tuhan. Gereja kita mau maju, gereja kita mau bertumbuh. Mari kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Aku ki sapa? Nyuwun sewu bukan remeh iki, jenengan ki sapa? Kita itu podo-podo sapa gitu. Kuwi jarwo. Kita itu siapa? Kita bukan siapa-siapa, tetapi hebatnya
kita punya Allah yang luar biasa. Ya toh? Sing amin mung siji tok, ya ora apa-apa. Dari satu engko nular nek wong akeh. Tetapi percayalah bahwa semua itu akan tercipta, semua itu akan terjadi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan kita rela berkorban satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Duk tak pose sih. Aku kedep kaget kena beritmu. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jangan lupa berserah dan berkorban. Di keluarga, di rumah tangga, ini berlaku. Anda punya harapan apapun di keluarga, di rumah tangga, praktekkan ini. Berserah. Berserah bukan berarti ini kalah, ini menang. Tapi berserah karena saya tahu ini yang harus saya lakukan. Berkorban. Juga bukan karena, lah aku sopo, kue sopo. Kadang kan antara suami istri ketika ketemu ego kan kayak gitu. Korbankan egomu. Bukan karena, loh aku yang menang, bukan karena, lah kue istri, aku suami, bukan masalah itu. Tetapi karena Tuhan yang sedang membela kita. Tapi semua kita lakukan karena pengorbanan kita untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Gitu ya. Berserah, berkorban. Maka harapan itu akan tercipta. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, hamba-Mu tidaklah sempurna. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Namun biarlah Tuhan yang tak terbatas yang akan menyempurnakan segala sesuatunya di dalam hati dan pikiran jemaat-Mu sekalian. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan Roh Kudus-Mu yang akan menyentuh setiap hati dan pikiran kami semua dan mengubahkan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.